Pegang omongan saya, ikutin ibu bapak yang rahmat Allah, ikutin kalimat saya. Makin kita susah, ayo. Mana suaranya? Makin kita susah, makin harus bersedekah. Bukan orang kaya yang wajib bersedekah, tapi kita yang miskin yang wajib bersedekah. Dia sama sekali tidak mau mengeluarkan uangnya untuk bersedekah, baik kepada para investor yang merasa dizolimi maupun kepada karyawannya, wabil khusus karyawan Paytrend yang bertahun-tahun tidak dibayar. Padahal ini kewajiban, bukan sedekah. Kewajiban saja itu tidak dibayar, apalagi dia mau bersedekah. Tapi dia menyuruh orang lain untuk bersedekah. Kemana? Ke dirinya. Pegang omongan saya, ikutin ibu bapak yang rahmat Allah, ikutin kalimat saya. Makin kita susah, ayo. Mana suaranya? Makin kita susah, makin harus bersedekah. Bukan orang kaya yang wajib bersedekah, tapi kita yang miskin yang wajib bersedekah. Bukan orang kaya yang harus bersedekah, tapi justru yang miskin yang harus bersedekah. Kenapa? Karena kalau yang kaya bersedekah dia tambah kayanya, sedangkan yang miskin tetap miskinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Indonesia Insight yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungannya. Sahabat, kita saksikan bersama di video opening tadi, di mana Yusuf Mansur di hadapan jamaahnya mengatakan orang miskin wajib bersedekah, orang kaya tidak wajib bersedekah. Kenapa? Karena kalau orang kaya bersedekah, dia akan semakin kaya. Kalau orang miskin tidak bersedekah, dia akan tetap miskin. Jadi agar orang miskin itu meningkat taraf hidupnya dari miskin menjadi kaya, maka dia wajib bersedekah. Nah, teori dari Yusuf Mansur ini akan terpatahkan karena dua hal. Yang pertama, apa yang diomongkan oleh Yusuf Mansur bahwa orang kaya tidak wajib bersedekah, ini tidak ada dalilnya, baik di dalam kitab suci Al-Quranul Karim maupun hadis-hadis yang sahih. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau masih hidup itu dibersamai oleh para sahabat. Perlu kita ketahui, generasi sahabat ini adalah generasi yang terbaik dari umat Islam. Setelah generasi sahabat, generasi tabi'in, lalu tabi'ut tabi'in.
tiga generasi pertama inilah yang disebut dengan generasi terbaik dari umat ini. Di zaman para sahabat itu, orang kaya dan miskin sama-sama ahli sedekah. Yang kaya juga tetap kaya, yang miskin juga begitu-begitu saja, walaupun dia ahli sedekah. Nah, jadi kalau yang diomongkan Yusuf Mansur itu benar, maka di zaman Rasulullah tidak ada orang miskin. Karena semua sahabat itu hakikatnya pada dasarnya adalah ahli sedekah. Di sana ada ahli ilmu seperti Abu Hurairah dan Abdullah bin Mas'ud. Sebagai misal, mereka adalah ahli ilmu, tetapi mereka secara finansial tidak kaya. Tapi mereka adalah ahli sedekah. Nah, sekarang kita masuk ke definisi sedekah. Sedekah itu menurut Rasulullah sepanjang matahari ini masih di orbitnya, maka setiap hari bagi semua bagian tubuh kita ini wajib untuk bersedekah. Sedekah itu tidak selalu dengan uang. Membaca hamdalah itu sedekah. Membaca takbir itu sedekah. Bertasbih itu bersedekah. Bersedekah itu mulai dari beramar ma'ruf nahi mungkar sampai mengambil duri di tengah jalan, itu sedekah. Berjalan dari rumah menuju masjid untuk sholat berjamaah, itu nilainya juga bersedekah. Jadi yang namanya sedekah itu luas. Sedekah itu bisa dengan uang, bisa dengan pikiran, bisa dengan tenaga, dan bisa juga dengan lisan, dengan senyuman misalnya. Dengan demikian, maka konsep sedekah dari Yusuf Mansur itu tertolak. Dan ini sungguh sangat sesat dan menyesatkan. Allah sendiri melalui Rasulullah SAW itu akan menjamin orang-orang yang bersedekah. Anda bersedekah, maka Allah akan bersedekah. Anfik ya ibnu Adam, anfik alai. Kata Rasulullah, bersedekahlah wahai anak Adam, maka Allah akan mensedekahimu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi dengan demikian maka kita jangan heran ketika Yusuf Mansur adalah seorang yang kaya raya, dikenal sebagai konglomerat sedekah. Ternyata dia adalah seorang yang pelit. Dia sama sekali tidak mau mengeluarkan uangnya untuk bersedekah, baik kepada para investor yang merasa dizolimi maupun kepada karyawannya, wabil khusus karyawan Paitren yang bertahun-tahun tidak dibayar. Padahal ini kewajiban, bukan sedekah. Kewajiban saja itu tidak dibayar, apalagi dia mau bersedekah.
tapi dia menyuruh orang lain untuk bersedekah. Kemana? Ke dirinya, ke diri Yusuf Mansur itu. Dia adalah penerima sedekah, tetapi dia sendiri tidak mau bersedekah. Saudara, jika Anda punya pendapat, silahkan ditulis di kolom komentar, dan bila video ini dinilai bermanfaat, silahkan di-share sebanyak-banyaknya. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.